kondisi market saat ini tuh kayak gimana menurut lu? Kalau kondisi market saat ini gue sekarang lebih, karena gue ada size udah lumayan ya, gue mungkin sekarang udah mulai beberapa main play safe lah. Gue main defensif lah. Kalau dulu gue take risk terus, memang kan si Warren Buffett kan ada cerita ya. Semua orang di dunia ini yang sukses, itu karena dia tuh fokus di satu bidang, dia tekun, dia jago, dia grow. Yes. Sama juga di investor yang kaya selama ini, itu karena dia masuk sizable yang gede di satu emiten tertentu. Betul. Jadi dia jadi gede, baru dia diversified. Betul. Sama juga pebisnis juga gitu. Dia jago di satu dulu bisnis, jadi gede, baru dia diversified untuk mempertahankan kekayaannya. Nah, gue disenggol juga kan sama investor all in gitu loh. Itu kapan karena, tapi? Iya, all in itu karena emang cara lu kaya itu, lu harus sizable, di fokus di tempat yang tepat. Bahkan ini sebenarnya gue clarify karena lagi di acara offline kan kecil. Ya. Betul. Ini gue clarify di acara offline. Yang nyerang tuh selalu pakainya all in, ini kesannya kita bilang udah lu gak usah pelajarin, gak usah apa-apa, pokoknya lu asal tutup mata lu beli aja all in. Gak begitu. Sebenarnya kan gak begitu ya. Gitu. Masuk udah lu pelajarin, lu hitungin, tapi masuknya sizable. Jangan cuma masuk 100.000, 1 juta gitu kan. Nah itu karena apa? Itu skip, member kita yang begitu itu skip hari kedua. Betul, hari kedua. Mentality. Yes. Jadi lu artinya lu masuknya itu, lu mau win money seperti yang lu ajarin. Ya, nggak earn, betul. You want to win money, not earn money. Betul. Orang sukses itu they earn money, not win money. Win money itu lu kayak gambling. Iya. Gua masuk ini, semoga hoki-hoki bisa jadi double. Yes. Itu lu win money. Orang yang sukses itu they earn. They earn itu maksudnya, oh gue masuk karena gue udah pelajarin gue ini kira-kira dia bisa di harga segini. Betul. Upside-nya berapa, resikonya berapa, betul. Tunggu timeline-nya berapa lama. Betul. Nah, investor itu yang kedua, bukan yang dia gambling. Lu gambling bisa menang nggak? Bisa. Ya. Tapi nggak selamanya, nggak terus-terusan. Dan tidak mungkin konsisten menang. Iya. Terus, betul. Gitu loh. Ya, jadi itulah. Setuju. Dia mau win money, not earn money. Setuju. Gitu, Jadi mungkin cara pandangnya aja ya. Makanya skalanya dulu kecil, ngeliat market gimana, yang bisa dimasukin mungkin juga gimana. Nge-manage portfolio. Sekarang makin gede tentunya makin berubah. Ya, wajar lah pasti. Karena mindset yang membedakan lu bisa earn-nya segini, atau lu earn-nya segini, atau lu earn-nya segini. Betul. Itu mindset. Bener. Mungkin skillnya sama. Iya. Tapi bener, pola pikirnya beda, outcome-nya beda. Ya. Mungkin ini terjadi lah di member-member yang ya itulah ya, yang saham-saham yang sebenarnya multi-bagger tapi kok bisa rugi atau dan lain-lain ya. Untungnya nggak maksimal ya karena kesalahannya di sini ya. Jadi di mindset kalian boleh kalau hari kedua boleh ya dinonton lagi. Iya. Harus dipelajari. Karena dia mindset betul. Oh, masuk gua harus naik, harus untung. Kalau salah kok Andri buang. Kok Andri jualan. Nah, itu. Salah enggak pernah dia salah. Akhirnya lu enggak pernah menyalahkan diri, lu enggak pernah introspeksi diri. Oh, salah gua apa? Oh, gua beli ketinggian. Yang model kayak gitu, Bro. Berapa tahun lagi pasti masih jadi trader jalanan. Menurut gua pasti begitu. Betul. Dia nggak bisa ke level yang lebih tinggi. Karena apa? Lu nggak pernah blame yourself. At some point udah harus emang salah gua salahnya gini. Next gua jangan ulangin gitu. Nah kalau dia setiap kali salah dia cuma nyalain orang, next dia pasti ulangin lagi. Salahin lu lagi, ulangin lagi, salahin lu lagi. Gitu. Bener. Ini problemnya sih. Betul. Oke, itu soal market. Lalu soal IHSG nih. Kira-kira menurut lu 9.000 nyampe nggak tahun ini? Mungkin bisa menurut gua ya. Mungkin bisa. Gua orangnya lumayan. Waktu itu ada sempat ribut ini bro. Lu orang yang highly optimis. Oh oke. Atau yang realistis ya. Realistis. Oke, yes. Ya. Kalau gue jujur tipenya gue orangnya very optimis. Oke. Gitu loh. Bisa kesana atau enggak, we never know. Yes. Tapi gue udah ada mindset yang harusnya bisa. Ya. Sebenarnya ini topik menarik. Kebetulan kemarin gue lumayan ngobrol panjang lebar sama istri gue. Menurut gue dua itu lu gak harus milih bro. Lu bisa optimis, bisa tapi realistis juga gitu. Maksudnya gini, misalnya lu duit lu cuma punya 10 juta. Lu optimis, gua akan nyampe 100 miliar. Tapi lu harus realistis, nggak dalam 1 bulan. Iya. Nah, sebenarnya dua-duanya bisa. Dua-duanya benar. Jangan lu aja jangan gitu. Lu punyanya 10 juta, gua mau 100 miliar. Gua kalau jadi tuan gua gampang. Itu namanya gak realistis. Iya betul. Nah maksud gua itu. Jadi kalau ya ini tadi lu ngomong IHSG 9.000 menurut gua optimis. Realistis gak? Menurut gua masih bisa Rong. Cuman bisa. Dikit kok. Ya kalau misalnya nggak nyampe Desember ini kan bisa Januari, bisa Februari betul, gitu. Betul. Menurut lu gua dikit lagi lah. Lu kan nggak mati besok gitu loh, ya kan? Lu kan masih ada waktu gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi ya kalau gua tetap optimis, we hope for the best. Pasti. Betul. But we prepare for the worst. Yes, nah itu ya, optimis tapi realistis. Yes, gitu loh. Jadi ya selalu kayak misalnya kalau jangan lu punya mental negatif ya itu juga jelek lah. Kita selalu expect semoga bisa lah.
Tapi kalau nggak bisa ya kita pikirin caranya gimana bisa kesana. Ini kebetulan kemarin juga gue sempat ada nonton ya. Konten yang sayangnya yang tadi gue bilang kalau optimis sama realistis itu bisa bareng. Tapi ada satu konten yang nggak, lu kalau realistis tuh lu jangan optimis. Bahwa kayak contohnya gitu, kayak ngelihat lu mungkin cacing naga-naga duit 500 juta menjadi 100 M. Lu realistis aja, lu nggak akan nyampe level itu karena lu bukan dia gitu. Nah, itu nggak boleh. Menurut gue itu salah. Nggak boleh, itu salah. Iya, menurut gue itu salah. Lu artinya lu mengkerdilkan diri lu sendiri. Betul. Lu set limit. You set limit. Yes. Itu ibarat apa ya? Yang di kelas ini apa? Mindset limit gitu loh. Yang kayak mental block. Yes. Itu yang kita ajarin di hari kedua. Lu artinya ada mental block, artinya dalam diri lu ya lu udah nggak bisa. Betul. Kalau lu jawabannya lu bisa atau enggak, lu bilangnya nggak bisa, itu udah mutlak nggak bisa. Betul, selesai. Betul. Kalau gue lebih prefer lu bisa dulu. Hasil belakangnya jadi atau enggak, betul. At least you tried. Yes. Gitu loh. Lu udah mencoba. Dan kalau lu udah tahu ini bisa, semangat lu beda, lu bakal lebih niat, lu bakal lebih mau lagi. Terus lu tinggal breakdown aja goalnya kecil-kecil gitu. Makanya jangan langsung loncat kali 1000. Tapi kita perjalanan ke sana. Betul. Itu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang bilang, gue harus realistis, begitu jadi 10 M itu nggak bisa, ya udah kalau lu limiting belief lu nggak bakal bisa kesana. Betul, ini setuju. Lu bisa kesana mungkin hoki-hokian, berarti lu maunya hoki. Ya. Kalau gua dari gua belum punya 1T, ya gua udah one day gua harus ke arah sana. Udah tapi di breakdown gitu. Breakdown pelan-pelan. Gini terus gini. Ke 100 yang penting dulu. Yang penting dalam 1 tahun grow Yes. gitu kan. Ya. Sebenarnya bro, tahun ini gua setiap tahun itu expectation gua ya. Oke, kita ngomong dulu deh. Di 2020, expectation gue tuh gue punya dalam 5 tahun, 10 tahun, gue punya 1 juta US dollar. 15 M. 16 ya, oke. Iya 16 M ya berarti sekarang ya. Berarti dari 500 juta gue tadinya dalam 5 tahun itu 16 M. Ya. Very realistis lah. Yes. Turns out cuma butuh 1 tahun. Ya. Jadi 16 M. 2020, 2021 akhir itu gue udah 16 M. Nah itu kan sebenarnya lu optimis, lu realistis bisa nyampe dalam 5 tahun. Yes. Tapi kalau ternyata nyampe cepet, ya bagus dong, bonus betul. Yes. Nah dalam 2 tahun berikutnya di 2023 akhir itu gue udah 100 M. Karena all in di Pani lah. Yes. Gue ngomong apa adanya, all in di Pani. Itu 100 M. Realistisnya gue nggak, semoga bisa double ya. Tahun depan jadi 200, jadi tahun depan lagi jadi enggak. Yeah. Gue tadinya tuh goal gue tuh setahun gue cukup untung 50%. 50 M aja setiap tahun tuh gue udah cukup banget. Yeah. 100 jadi 150, tahun depannya jadi 200, tahun depannya jadi 250. Tapi gue juga shock. Tiba tahun ini bro, yang anehnya tahun ini ya. Gue di bulan April gue hampir margin call. Yes, setelah si pagar laut terus Trump trade war juga segala macam. Tapi dalam 3 bulan compounding gue bikin hit gue 1T. Jadi 1T pertama gue itu di tahun ini. Iya. Itu loh. Itu perjalanannya gue tahu. Yes. Betul. Jadi 1T itu jujur ya gue kena di beberapa saham lah ya. Ya salah satu CBRE dan lain-lain lah. Dari Rise juga ada. Ya, betul. Itu kan. Tapi itu gue masih hold, masih hold. Sizable-nya masih hold. Dan iya ini hit. Ya, ini kebetulan gue juga ngelewatin gitu. Tahun ini akhir tahun lalu sempet tinggi banget dihajar. Yes. Awal tahun ini dihajar sampai mau mati. Lu ke rumah gue mukanya pucat gitu ya. Dan gue di saat itu gue udah bilang, oke ini yang penting gue bisa balikin aja deh yang gak hilang gitu. Yes. Ternyata akhir tahun ini double kan? Gue gak pernah punya segini. Double gitu. kan? Ini anjir all time high lagi gitu. Double kan? Jadi udah fokusnya jaga, ya udah maintain aja, maintain aja gitu. Jadi memang yang lu ngomong bener. Kadang kita realistis tapi harus optimis. Betul. Jadi dua-duanya bener lah. Menurut gue itu bisa dikombin. Jangan lu realistis doang, gak ada optimisnya juga. Gak bener. Karena itu loh yang gue kaget itu. Gue hampir bangkrut di April. Di sininya malah hit triliunan gitu loh. Bener.